Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur terima kasih kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita semua kesehatan sehingga kita bisa hadir pada acara puncak Hari Pendidikan Nasional kali ini. Peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini bertemakan berprestasi di tengah pandemi yang berkaitan dengan realita kehidupan kita saat ini yang serba dibatasi, yang tentunya berpengaruh terhadap sektor pendidikan. Segala tantangan terus-menerus menerka dunia pendidikan, mulai dari pembelajaran jarak jauh, kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran, dan lain hal sebagainya. Banyaknya penurunan kemampuan belajar, bahkan banyaknya kebiasaan buruk seperti malas, mudah menyerah, tidak bertanggung jawab, dan lain-lain merupakan indikator penurunan kualitas pendidikan di sekitar kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami mengangkat tema berprestasi di tengah pandemi untuk membuktikan bahwa siswa-siswi SMA Negeri 48 Jakarta merupakan pelajar-pelajar yang kompeten yang memiliki semangat belajar tinggi dan tentunya merupakan para pelajar yang siap menghadapi segala tantangan dalam dunia pendidikan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai acara pada pagi menjelang siang hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan sambutan dari pembina OSIS kita, Ibu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ganendria Safriniska dan teman-teman peserta didik SMA Negeri 48 Jakarta. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan sehat, kesempatan berkarya, kesempatan untuk berkreasi sesuai dengan apa yang teman-teman kehendaki. Patutnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nikmat kita sampai hari ini masih begitu berlimpah. Dan semoga kesehatan selalu menyertai teman-teman semua. Ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu, di mana teman-teman MPK OSIS SMA Negeri 48 Jakarta telah menyiapkan acara puncak dari perhelatan besar kita, Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional tentu teman-teman juga sudah mengikuti dari giat sebelum 2 Mei 2021, bagaimana Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan wilayah Jakarta Timur 2 itu sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan yang sudah teman-teman ikuti juga, diantaranya ada webinar, kemudian ada ada peringatan besar Hari Pendidikan Nasional. Lalu teman-teman sendiri juga mengikuti lomba-lomba, di mana lomba tersebut merupakan pembangunan karakter. Bagaimana kita bisa membangun sebuah karakter yang tentunya sesuai dengan karakteristik Pancasila. Teman-teman, memang kita punya tantangan tersendiri ketika teman-teman mengikuti lomba secara virtual, tidak lagi hadir di sekolah, tentu itu menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman. Tetapi itu semua adalah pembelajaran. Ibu bangga sekali kepada teman-teman bahwa teman-teman bisa melakukan ini semua dari rumah. Bahwa saat ini teman-teman sedang melakukan bela negara, bagaimana teman-teman mengorbankan lebih banyak hal ketimbang jika teman-teman hadir di sekolah. Teman-teman mengorbankan kebebasan teman-teman untuk keluar rumah demi kesehatan bangsa. Seperti itu ya. Ibu juga berterima kasih. Saya, pembina OSIS SMA Negeri 48 Jakarta, sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 48, kepada Bapak Wakil Kesiswaan Bapak Munir, dan juga kepada Bapak Ibu guru yang telah menjadi juri dalam kegiatan Hardiknas tahun ini. Sangat terima kasih, Ibu tidak bisa membalas semuanya satu persatu. Dan kepada teman-teman Ganendria Safriniska yang telah mencurahkan aspirasinya, telah mencurahkan tenaganya untuk terselenggaranya kegiatan ini. Penutup dari Ibu, ada quotes dari seorang Tan Malaka, mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Kiranya momen Hardiknas ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan sambutan dari Ibu Hanifah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kita nih.
Bapak Dr. Andes Misbahul Munir M.Biomed tentunya. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pantas kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat dan kita bisa menyelesaikan sebuah rangkaian kegiatan. Saya sangat apresiatif sekali, ya saya juga sangat berterima kasih dengan Ibu Hanifah yang telah membimbing kalian semuanya, sehingga bisa menghasilkan sebuah karya-karya yang saya anggap sangat fenomenal ya. Dalam kondisi pandemi, tapi SMA 48 tidak pernah lepas dari kreativitasnya. Ya, dari hasil yang sudah kalian raih semuanya, yang jelas ini adalah merupakan suatu bentuk yang dinamakan dengan proses pembentukan karakter, dan mudah-mudahan kalian semakin cinta yang dinamakan dengan negara Indonesia ini, dan saya jadi tidak ragu lagi bahwa untuk kedepannya Indonesia bisa meraih untuk yang lebih sukses lagi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya, kepada Ibu Hanifah, kepada panitia dan sebagainya yang telah menyelesaikan kegiatan lomba ini, walaupun mungkin ada berbagai macam aral rintangan, dan alhamdulillah kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat kalian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah mendengar nih sambutan dari pembina OSIS kita. Lalu tadi Bapak Wakil Kepala Sekolah kita. Tapi belum sah nih rasanya jika belum mendengar sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andes Sirijoko MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 48 Jakarta. Kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pembina, anak-anak yang saya banggakan, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita berjumpa dalam penutupan peringatan perlombaan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pembina, kepada anak-anak panitia yang telah berupaya di masa pandemi ini kita tetap melaksanakan kegiatan perayaan Hari Pendidikan Nasional. Yang kedua, ada makna dalam perayaan Hari Pendidikan Nasional dengan kalian lomba-lomba. Pertama kepada kalian sebagai panitia, paling tidak kalian telah membina diri kalian dalam kewirausahaan, pantang menyerah, melaksanakan kegiatan ini tanpa pantang menyerah. Itu yang penting bagi kalian semua. Yang kepada peserta, paling tidak kalian memberikan makna pada Hari Pendidikan Nasional. Dan saya yakin dengan pemberian makna, dengan tema-tema konteks-konteks tentang pendidikan nasional, kalian akan bertambahlah rasa kebangsaan kalian, nasionalisme kalian, dan daya juang kalian, daya saing kalian dalam meningkatkan prestasi SMA Negeri 48 Jakarta. Kemudian yang ketiga, bahwa lomba ini adalah kita bisa juga menggunakan sebagai ajang pembinaan prestasi bagi SMA 48 Jakarta, kalian semua. Karena dengan demikian kalian memiliki catatan-catatan yang penting bagi semasa kalian SMA, sehingga kalian bisa juga menjadi wakil SMA Negeri 48 Jakarta untuk bersaing di wilayah, provinsi atau nasional. Ini penting bagi kalian semua, karena bagaimanapun juga prestasi kalian adalah prestasi SMA Negeri 48 Jakarta. Untuk itu tetap semangat, tetap membina prestasi, menjadi manusia Indonesia yang unggul, berakhlak mulia, kemudian berdaya saing dan berprestasi. SMA Negeri 48 jaya, selamat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar sambutan dari ketiga orang-orang hebat di sekolah kita, langsung aja deh lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penampilan karya pidato
dari teman-teman kita yang pastinya bakal menarik banget untuk dilihat dan disimak lebih dalam. Eits, tentunya setelah pesan-pesan yang berikut ini ya. Hidup susah bukan berarti kita tidak pantas bahagia. Hidup mudah bukan berarti itu berharga. Maka nikmatilah saat-saat kita belajar dari rumah dengan penuh makna. Pendidikan tidak menjamin masa depan. Tetapi tanpa pendidikan, kehidupan akan menjadi lebih sulit dibanding masa sulit COVID-19. Maka, percayalah COVID-19 adalah sebuah petualangan yang akan memberikanmu cara baru dalam memandang kehidupan. Kalau mau menunggu sampai COVID-19 berlalu, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Oleh karena itu, jadikanlah setiap tempat sebagai sekolah dan jadikanlah setiap orang sebagai guru. Hidup ini memang susah, maka jangan membuatnya menjadi lebih susah lagi dengan kemalasan saat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. salam kebajikan. Halo semuanya, saya Fatan dari kelas 11 IPS 1. Dan saya Sabrina dari kelas 11 IPS 1. Kali ini kami ingin mengajak kalian untuk menonton hasil-hasil perlombaan dari teman-teman kita. Di mana, Sat? Nah, pada peringatan Hari Pendidikan Nasional. Oke. Jadi, sebelum kita lanjut nih pada video pidato teman kita, gue punya pantun nih, Tan. Hah? Pantun? Nah, kita coba kali ya. Kasih tahu dong. Nah, minum jahe badan jadi hangat. Belinya di Kota Langkat. Cakep. Walau virus belum diangkat, kita belajar tetap semangat. Wih, keren banget sih itu. Keren ya. Kayak kita tuh tetap harus semangat gak sih Nah, selama betul. lagi corona ini? Kayak teman-teman kita nih yang lomba kemarin, makanya kita saksikan sekarang kali ya. Kalau gitu langsung aja ya. Yang pertama ada Dava Abid Alzin dari kelas 10 IPS 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 48 Jakarta, Bapak Sri Joko MPD beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati seluruh Dewan Juri beserta staf dan panitia penyelenggara. Dan juga bagi teman-teman sekalian yang sedang melihat video saya yang saya cintai. Puji syukur kehadiran rahmat Allah atas karunia-Nya sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan lomba pidato walaupun kita tidak bisa berjumpa seperti sedia kalanya. Tidak lupa sholawat dan salam kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau di akhirat maupun di dunia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato terkait masa depan pendidikan Indonesia. Para hadirin yang berbahagia, apa sih yang ada di benak kalian tentang pendidikan Indonesia? Mungkin salah satunya adalah tentang kurangnya minat belajar siswa dan siswinya di sekolah. Padahal untuk menjadi negara yang maju, kita perlu akan adanya mutu pendidikan yang baik di negeri ini. Dan semua itu bukanlah hal yang mudah. Begitu besarnya negara ini, dari Sabang hingga Merauke, beragamnya ras, suku dan agama dengan 17.000 gugusan pulau lebih, itu semua menjadi tantangan kita bersama. Perlu akan adanya komponen ikut turut andil dalam bagian ini. Ing ngarso sung tuldo ing madya mung karso.
Tutwuri Handayani. Itulah salah satu pesan yang pernah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, dengan arti yang sangat dalam dan berbunyi, di depan seorang pendidik harus bisa menjadi teladan. Di tengah seorang murid, pendidik harus bisa menjadikan atau memberikan ide. Dan di belakang, seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan. Para hadirin yang saya banggakan, dan juga dengan seiringnya berkembangnya zaman, kita dituntut untuk selalu berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan baru seperti teknologi, sains, dan ilmu pengetahuan. Contoh nyatanya yang bisa kita ambil adalah Amerika, Cina, bahkan negara Singapura sekalipun turut ikut andil dalam menghasilkan inovasi dan karya-karya baru. Pertanyaan saya, sudah sejauh manakah kita melangkah? Apakah kita sudah mempersiapkan cita-cita masa depan kita untuk bangsa ini? Sedangkan nasib utuhnya tidaknya bangsa ini ada di tangan kita. Para hadirin yang saya banggakan, visi misi Indonesia Emas tahun 2045 di mana kita merayakan 100 tahun kemerdekaan kita dengan melimpahnya bonus demografinya. Tentunya kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Mari kita songsong pemuda dan pemudi kita agar kita terus berkarya dan berinovasi sehingga terus optimis menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Insinyur Soekarno pernah berkata dalam pidatonya, "Berikan kepadaku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Akan tetapi berikan aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia." Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang enak di hati, mohonlah dimaafkan. Segala bentuk perhatian para hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Pasang bohlam, tangganya jatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman penampilan dari Dava tadi? Keren banget gak sih? Pastinya keren dong, namanya juga anak 48. Tapi ada yang gak kalah keren nih selanjutnya, Tan. Emangnya selanjutnya ada siapa sih? Nah, selanjutnya kita ada Aisyah dan Suara Dari kelas 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di pagi hari yang cerah ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kualitas pendidikan Indonesia di masa sekarang dan di masa depan yang dirasa sangat amat penting untuk dibahas dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Bahkan menurut survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh Program for International Student Assessment, menempatkan Indonesia di posisi ke-72 dari 77 negara. Kurangnya dana pendidikan, minimnya bahan belajar mengajar, rendahnya kualitas tenaga pengajar, dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai adalah garis besar masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Karena dana yang tidak cukup, siswa tidak mendapatkan bahan belajar yang merata dan baik, tidak mendapatkan fasilitas yang memadai, juga fasilitas yang rusak tidak dapat diperbaiki. Akar permasalahannya adalah kurangnya dana pendidikan di Indonesia. Pemerintah sudah menerapkan beberapa upaya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Beberapa di antaranya seperti meningkatkan kualitas dan mutu tenaga pengajar dengan diberlakukannya PPG atau pendidikan profesi yang melatih kemampuan guru secara khusus selama kurang lebih setahun,
Pemerintah juga melakukan revisi dan memperbaiki kurikulum yang dirasa kurang berdampak pada pendidikan di Indonesia. Sudah banyak sekali revisi kurikulum yang dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Pemerintah juga mengirim tenaga pengajar ke daerah-daerah terpencil. Tujuannya agar dapat membantu ketertinggalan pendidikan di daerah tersebut. Dan masih banyak hal lain yang pemerintah sudah lakukan susah payah untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Namun, apakah pengaruh yang diberikan oleh upaya-upaya tersebut sangat efektif dampaknya? Dan bagaimana dengan pendidikan di masa depan? Pendidikan bermutu, memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, adalah salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah agenda 2030 yang diharapkan tercapai di tahun 2030 adalah kesempatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dengan 17 tujuan yang disepakati oleh para pemimpin di dunia, termasuk Indonesia. Dengan SDG, peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDG, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia. Beberapa target SDG untuk pendidikan, yaitu pada tahun 2030 diharapkan untuk terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya sepeser pun, setara dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Pada tahun 2030 juga dijamin untuk meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan untuk pekerjaan-pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Pada tahun 2030 menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan training kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak yang berada di dalam situasi rentan. Dengan bergabungnya Indonesia untuk merealisasikan SDG, dapat diartikan bahwa pemerintah Indonesia memiliki niat besar untuk bisa memperbaiki masa depan pendidikan di Indonesia. Karena SDG adalah aksi global, maka semakin banyak negara yang berpartisipasi, semakin besar juga dampak yang akan dihasilkan. SDG adalah harapan bagi kita semua. Namun, SDG tidak dapat diwujudkan tanpa kerjasama masyarakat. Lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai anak muda untuk mendukung SDG bagi pendidikan Indonesia? Mulailah pelajari tentang SDG. Peduli, cari tahu, dan pahami seberapa pentingnya SDG bagi pendidikan Indonesia di masa depan. Ajak dan sebarkan pengetahuan tentang SDG agar semua orang ikut tergerak dan mendukung SDG. Pendidikan itu merupakan dasar yang paling penting. Jika semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang baik, kualitas SDM akan meningkat, kualitas negara juga akan menjadi semakin baik, yang berarti pendidikan adalah awal dari memajukan negara. Ayo ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan Indonesia dengan mendukung Sustainable Development Goals. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia penampilan dari Aisyah. Gimana nih Tan pendapatnya? Kalau menurut gue ya, ini keren banget nih. Karena Aisyah itu satu-satunya teman angkatan kita yang mengikuti lomba pidato. Iya juga ya. Tapi selanjutnya kita ada siapa nih Tan? Nah, selanjutnya langsung aja kali ya. Ini dia ada Maulidah Zahra dari kelas 10 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sri Rejeko selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 48 Jakarta, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta kakak-kakak MPK OSIS SMA Negeri 48 Jakarta selaku panitia penyelenggara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan nikmatnya SMA Negeri 48 Jakarta dapat menyelenggarakan lomba pidato ini dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional. Sebelumnya izinkan saya untuk berpidato mengenai kesehatan pendidikan di kala pandemi.
Seperti yang kita ketahui, bahwa COVID-19 ini masih menjadi perbincangan hangat di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia. Dan COVID-19 ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Di antaranya, kita harus tetap di rumah saja, kita juga tidak bisa bersekolah secara tatap muka, kita juga tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan teman-teman dan guru-guru, serta kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang kita suka di luar rumah. COVID-19 ini bisa menginfeksi siapa saja. Namun, presentase remaja untuk terkena COVID-19 ini amatlah kecil. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa remaja sehat secara fisik. Namun, apakah secara fisik saja cukup? Tentu jawabannya tidak. Perubahan tekanan yang terjadi selama COVID-19 ini membuat 64,3% masyarakat mengalami depresi dan kecemasan. Hal ini didapatkan dari hasil survei kedokteran spesialis jiwa Indonesia. Dan masa remaja ini, masa di mana kita sedang mencari jati diri kita. Dan kita kehilangan momen-momen besar, seperti pelepasan wisuda sekolah, dan juga kita kehilangan masa-masa seharusnya kita bisa berkumpul dengan teman-teman. Masa-masa remaja kita direnggut oleh COVID-19 ini. Dan dalam pembelajaran jarak jauh ini, para siswa mengalami banyak sekali gangguan-gangguan kendala yang kita hadapi sendirian. Di antaranya, gangguan sinyal, lalu masalah kuota, kemudian masalah beban akademis yang kita tanggung sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat mengganggu kesehatan mental kita yang berujung kepada kesehatan fisik kita, yang dimana sistem imun kita akan menjadi lemah. Dan apabila kesehatan mental kita terus diabaikan, maka tak menutup kemungkinan pula bahwa dampak-dampak yang kita rasakan akan semakin banyak. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan kesadaran kita akan pentingnya kesehatan mental. Dengan kita menjaga kesehatan mental kita dan kesehatan fisik kita secara seimbang, maka kita dapat menyukseskan pembelajaran kita dengan baik. Dan tak menutup kemungkinan pula bahwa para pelajar yang tadi inilah yang akan memerdekakan bangsa Indonesia dari COVID-19 ini. Akhirul kalam, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penampilan dari Maulida. Maulida ini adalah peserta ketiga ya dari perlombaan ini. Betul banget, dengan pembawaan yang tegas kayaknya, wah, kita nontonnya juga jadi ikut menggebu-gebu ya, Tan? Menekankan sekali unsur pidatonya ya. Betul. Kalau gitu kita ke peserta terakhir nggak sih? Boleh, langsung saja kita saksikan Zaid Hasan Ahmad dari kelas 10 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sampai hari ini. Yang terhormat Bapak, Ibu guru dan kakak-kakak yang telah menyelenggarakan acara ini, serta teman-temanku sekalian yang berbahagia. Sebelum saya berpidato, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zaid Hasan Ahmad dari kelas 10 IPS 1. Materi pidato saya pada kali ini adalah masa depan pendidikan bangsa Indonesia. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita. Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik. Pendidikan juga merupakan sarana untuk meningkatkan SDM di dalam negeri. Pendidikan sangat penting terutama bagi generasi muda, karena di tangan merekalah masa depan bangsa berada. Namun sayangnya, generasi muda masih belum menyadari betapa pentingnya pendidikan. Mereka menomorduakan pendidikan dan memprioritaskan hal-hal yang tidak penting. Sikap seperti ini yang harus kita hindari. Karena bagaimanapun ilmu dan pendidikan harus kita prioritaskan. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Jika generasi muda hanya bermalas-malasan
sedari kecil. Bagaimana masa depan pendidikan Indonesia? Bagaimana cara kita mendidik anak cucu kita? Kita mengkritik sistem pendidikan Indonesia karena terlalu sulit tanpa usaha untuk mengubahnya. Kita malah bermalas-malasan karena menganggap angka dan hafalan sebagai ancaman. Jika pemuda saat ini rendah kualitas pendidikannya, maka hal ini bisa menjadi suatu cerminan bagi rendahnya kualitas pendidikan negeri ini. Rendahnya kualitas pendidikan di suatu negeri akan mengakibatkan mudahnya negeri tersebut dijajah oleh bangsa lain. Penjajahan zaman kini bukan lagi dengan peperangan, namun dengan merusak pola pikiran. Dan kita telah melihat bibit-bibit dari penjajahan tersebut. Idola yang terlalu dielu-elukan hingga dijadikan Tuhan. Kepentingan dianggap candaan, dan candaan dianggap kepentingan. Ketidakadilan dalam pengambilan kebijakan. Kapan kita sadar bahwa hal-hal ini merupakan sebuah bentuk penjajahan? Kita dididik untuk melupakan kepentingan bangsa. Kita dididik untuk melupakan sejarah pendahulu kita oleh media sosial. Dan pada akhirnya, saat penjajahan itu terjadi, kita tidak akan sadar. Lalu bagaimana? Bagaimana kunci untuk memajukan masa depan pendidikan Indonesia? Kuncinya hanyalah kita, para pemuda. Sejarah telah membuktikan bahwa para pemudalah yang mengubah bangsa. Berapa banyak guru yang gugur untuk mempersiapkan para pemuda pengubah bangsa. Berapa banyak pemuda yang gugur dalam memperjuangkan pendidikan Indonesia. Sadarlah wahai teman-teman, pada saat ini sejarah telah terulang kembali. Namun kita tidak sadar karena bentuknya yang berbeda. Ajarkan teman-teman kita, adik-adik kita untuk memprioritaskan pendidikan. Mintalah kepada guru kita untuk mempersiapkan kita demi masa depan pendidikan Indonesia. Kita pilih mana? Hidup dan melihat jatuhnya pendidikan Indonesia bersama bangsa Indonesia, atau mati dengan melihat jayanya pendidikan serta bangsa Indonesia. Sekian dari saya Zaid Hasan Ahmad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia penampilan dari peserta terakhir yang nggak kalah keren, terus nggak kalah semangat, dan juga pesannya nggak kalah luar biasa dari peserta sebelumnya. Setuju banget, Sab. Mulai dari penampilan Dava, Aisyah, Maulida, dan juga Zaid, semua menampilkan penampilan terbaiknya. Mulai dari pesan-pesannya, dan juga semoga ya pesan-pesan ini tersampaikan. Iya, betul banget. Nah, kalau gitu, buat teman-teman, jangan lupa untuk dukung mereka melalui vote dengan Google Form yang nantinya akan dibagikan. Oh iya, Sab. Loh, hampir aja lupa. Apa? Tadi kan di awal ada pantun ya? Aku juga punya pantun nih. Wah, ini Fatan nggak mau kalah nih teman-teman. Coba silakan Tan. Iya dong, nih ya. Jadi gini pantunnya. Soto babat sate rusa. Hari senja, merah merona. Cakep. Tetap belajar walau sedang corona. Selamat Hari Pendidikan. Nah, oke, berarti selamat Hari Pendidikan buat Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Akhir kata dari kami, saya Fatan. Saya Sabrina. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Dadah! Oke, terima kasih Fatan dan Sabrina yang sudah menunjukkan sebagian kecil
dari karya-karya siswa-siswi SMA Negeri 48 Jakarta. Gimana nih? Keren-keren banget kan? Walaupun di tengah pandemi seperti ini, jaga menjadi alasan buat mereka untuk berhenti berekreasi tentunya. Langsung aja deh kita ke acara utama yang pastinya udah ditunggu-tunggu sama teman-teman sekalian, yaitu pembacaan pemenang peserta lomba Hari Pendidikan Nasional yang sudah diselenggarakan sebelumnya. Pemenang dalam perlombaan ini merupakan hasil penilaian dari para juri, jadi tidak bisa diganggu-gugat ya. Untuk yang pertama adalah pengumuman lomba cerdas cermat. Pemenang lomba cerdas cermat ini dibagi menjadi dua, yaitu pemenang kategori solo dan pemenang kategori tim. Dan menempati posisi pemenang kategori solo adalah Rahma dari kelas 10 IPA 5. Selamat kepada Rahma. Dan selanjutnya adalah pemenang dalam kategorinya tim adalah pasangan dari Rahma dan Fatia dari kelas 10 IPA 5 juga. Oke deh, selanjutnya kita semua ngumumin aja kali ya pemenang dari lomba debat, yaitu Dava Desrastiar dan Ngakan Maude dari kelas 10 IPA 2. Selamat kepada kedua pasangan. Lalu tanpa berlama-lama lagi kita akan ngumumin lagi pemenang dalam lomba penulis cerita pendek nih, yaitu Niluarsa dari kelas 11 MIPA 1. Dan yang terakhir pemenang dalam lomba pidato adalah Dava Abid Al-Zain dari kelas 10 IP 1. Selamat kepada para pemenang yang sudah terpilih, dan juga yang masih belum terpilih jangan bersedih ataupun berkecil hati, karena ada kemungkinan kalian menjadi pemenang pidato ataupun cerpen terfavorit dengan cara mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dengan mengisi link yang telah dibagikan sampai pukul 9 malam nanti. Semua pemenang tentunya akan mendapatkan hadiah loh dari panitia. Makanya, ayo buruan ajak teman-teman kalian untuk memberikan suaranya kepada karya kalian. Kapan lagi kan cuma isi link bisa jadi pemenang? Ya udah, karena kita juga udah di penghujung acara nih, saya mau undur diri. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.